Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh ikhwanul muslimin rahimakumullah, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati serta diselamatkan dari segala musibah-musibah, karena pada bulan ini adalah bulan Safar. Menurut sebagian ulama yang soleh atau awliya illahi sholihin, bahwa pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar telah diturunkan bala atau musibah yang agung, musibah yang besar, musibah-musibah di mana musibah tersebut akan diturunkan ke muka bumi ini dalam 1 tahun atau setiap tahunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diketahui, apabila kita ingin selamat dari musibah-musibah tersebut, maka dianjurkan untuk mengamalkan faidah sebagai berikut. Atau dengan kata lain, yaitu kita meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas, dengan niat murni, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan serta dijauhkan dari musibah-musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah ini kami petik atau kami ambil dari referensi kitab Majmu' Syarif karya Syekhuna Ahmad Barzi Muhammad Fathillah. Baiklah teman-teman ikhwanul muslimin rahimakumullah, kami akan menjelaskan mulai dari amalan yang pertama. Amalan yang pertama adalah berupa doa yang dibaca di awal bulan Safar atau dibaca di hari Rabu yang terakhir dari bulan Safar. Doanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa a'udzu bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudsika an tujirani wa walidayya wa awladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sana wa kini syarra ma qadaita fiha wasrif anna ya Allah syahr Safar ya kariman nazar wakhtim li fi hadha syahr wad dahr bis salamati wal afati was sa'adati li wa li walidayya wa awladi wa ahli wa ma tahutuhu syafaqatu qalbi wa jami'il muslimin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikianlah amalan yang pertama yang berupa doa. Semoga kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa kepada Allah, lebih-lebih berdoa dengan doa ini. Doa ini adalah doa yang diriwayatkan daripada ba'dus sholihin atau awliya illahi sholihin. Adapun amalan yang kedua, yaitu doa yang dibaca setiap hari di bulan Safar. Maka kalau memang ada waktu senggang, kita sempatkan untuk membacakan doa, untuk membaca doa di bulan Safar setiap hari 1 kali. Doanya sebagai berikut, kami bacakan:
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min syarri hadzal syahri wa min kulli syiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha ya Allah fihi ya dahru ya malikud dunya ya malikad dunya wal akhirah ya aliman bima kana ma yakun wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya azaliyuh ya abadiyuh ya mubdi'uh ya mu'iduh ya dzal jalali wal ikram ya dzal arsyil majid anta taf'alu ma turid. Allahumma harus bi'ainika nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa dini wa dunyaya allati ibtalaitani bisuhbatiha bihurmatil abrar wal akhyar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syadidul quwa wa ya syadidal mihal ya azizu dhallat li'izzatika jami'u khalqik ikfini ya Allah an jami'i khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah amalan yang kedua, dianjurkan kepada seluruh ikhwanul muslimin untuk senantiasa menyempatkan diri membaca doa tersebut. Adapun amalan yang ketiga, kami bacakan keterangannya dalam kitab Mujarrabat Ad-Dirabi. Dijelaskan sebagian ulama al-arifillah berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320 ribu musibah atau bala, di mana 320 ribu bala atau musibah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, yaitu sama'id dunya, pada setiap tahunnya. Kemudian musibah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi serta alam semesta, yaitu tepatnya pada hari Rabu terakhir di bulan Safar setiap tahunnya. Sebagai riwayat yang lain mengatakan yaitu pada malam Rabu terakhir bulan Safar, pada jam atau waktu tertentu sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu malam, apa itu siang, adapun jamnya juga itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa melakukan solat sunnah mutlak 4 rakaat di hari tersebut, setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yaitu sebanyak 17 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu sebanyak 5 kali. Kemudian Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu sebanyak 1 kali. Kami ulangi, yaitu solat sunnah mutlak
Adapun niatnya yaitu usolli sunnatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Sebanyak 4 rakaat setelah membaca surat Fatihah, yaitu membaca Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Setelah sholat membaca doa sebagai berikut. Maka orang yang mengamalkan sholat tersebut, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari musibah tersebut sampai bulan Safar yang akan datang, insyaallah biidznillahi taala. Setelah sholat maka dianjurkan untuk membaca doa ini. Kami membacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya syadidul quwa wa ya syadidal mihal, ya aziz ya azizu dhallat li'azzatika jami'u khalqik, ikfini min jami'i khalqik, ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu, ya mun'imu ya mukrimu, ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi, ikfini syarra hadzal yawm wa ma yanzilu fihi, ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian amalan yang keempat. Amal yang keempat dikutip juga dari sebagian ulama, sebagian aulia illahi sholihin, dari dauhnya, dari kalamnya. Sebagian ulama tersebut mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah di hari Rabu terakhir di bulan Safar di antara langit dan bumi. Setelah itu diterima oleh para malaikat yang bertugas untuk menerima musibah tersebut. Kemudian oleh malaikat dipasarkan kepada wali kutub atau Qutbul Ghauth. Qutbul Ghauth adalah ratunya para aulia-aulia di muka bumi ini. Kemudian dibagikan oleh beliau ke seluruh makhluk dan alam semesta, baik itu merupakan kematian, sakit, kebingungan, atau musibah-musibah yang lain. Maka barang siapa ingin selamat dari musibah tersebut, maka hendaklah melakukan sholat sunnah mutlak 6 rakaat dengan 3 salaman. Berarti kita harus melakukan sholat sunnah mutlak, usolli sunnatan lillahi ta'ala, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 salam. Setiap rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, yaitu membaca ayat kursi 1 kali. Sedangkan rakaat yang kedua yaitu membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Setelah solat maka hendaklah membaca sholawat berupa sholawat munjiat atau sholawat tolak bala atau sholawat apa saja yang kita hafalkan atau yang kita ketahui. Kemudian kita berdoa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبكلماتك التامات وبحرمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظني وأن تعافيني من بلائك يا دافع البلايا ويا مفرج الهم ويا كاشف الغم. اكشف عني ما كتب علي في هذا السنة من هم أو غم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى وسلم تسليما على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwanul muslimin, adapun amalan yang kelima, yaitu amalan ini dikutip dari kalam atau dahulunya sebagian ulama yang soleh. Hari Rabu terakhir bulan Safar adalah hari naas, atau kata lain bukan hari keberuntungan. Itu berlaku selamanya. Dauh sebagian ulama, setiap hari Rabu terakhir dari bulan Safar adalah hari naas, bukan hari keberuntungan selamanya. Jadi dianjurkan di hari tersebut membaca surah Yasin 1 kali. Ketika sampai pada ayat salamun qawlan mir rabbir rahim, itu diulang sampai 313 kali. Setelah itu dilanjutkan sampai selesai surat Yasinnya. Kemudian setelah surat Yasin selesai, maka kita dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asrif 'anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ard innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun amalan yang keenam, yaitu amalan yang keenam juga kami kutip dari sebagian ulama yang lain, juga berkata, barang siapa yang melakukan sholat sunnah mutlak 4 rakaat dan berdoa seperti amalan yang kelima yang kami baca barusan, kemudian menulis ayat di bawah pada satu wadah. Setelah selesai dituangkan air dan airnya dibuat minum, maka orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya atau musibah-musibah yang turun sampai bulan Safar yang akan datang. Hal ini adalah amalan yang dibiasakan oleh Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka dan ulama rujukan semua ulama pada masanya, termasuk ulama Indonesia. Jadi kami ulangi lagi, yaitu kita dianjurkan untuk sholat sunnat mutlak, usulli sunnatan lillahi ta'ala sebanyak 4 rakaat dan membaca doa seperti amalan yang kelima. Kemudian setelah itu maka kita
dianjurkan untuk menulis ayat. Ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Maka ayat tersebut ditulis pada satu wadah. Kemudian setelah ditulis maka diberi air. Diberi air dan airnya kita minum. Syarat-syarat daripada menulis ayat atau menulis azimat untuk faedah-faedah, biasanya syaratnya diantaranya yaitu kita harus suci, berwudu, pakaian kita suci, tempat kita suci, kalau bisa menghadap kiblat. Semoga dengan barokahnya amalan tersebut kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari semua musibah, mara bahaya sampai pada bulan Safar yang akan datang, dan juga semoga kita mendapatkan barokah daripada Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, amin ya rabbal alamin. Adapun amalan yang ketujuh, yaitu dianjurkan membaca salawat sebanyak 7 kali. Salawatnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un wa sa'ir anwa ibala'in yakun ya Allah ya man amruhu bainal kafi wan nun wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian amalan yang ke-8. Amalan yang ke-8 yaitu berupa azimat. Tulislah azimat dan ayat di bawah ini, kemudian ditaruh dalam wadah air yang diminum, kemudian air tersebut diminum pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Adapun azimatnya sebagai berikut, wifiknya sebagai berikut, dan ayatnya juga Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salam yahta matla'il fajr. Adapun amalan yang ke-9, yaitu juga berupa wifik atau azimat. Tulislah azimat ini, kemudian ditaruh dalam wadah air, kemudian airnya dibuat mandi. Insyaallah selamat dari musibah yang turun. Selamat dari musibah yang turun pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar tersebut. Amal ini kami dikutip dari dahulunya Kiai Haji Muhammad Fatillah, pendiri Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan. Demikianlah adanya amalan-amalan yang telah kami simpulkan barusan. Semoga amalan tersebut bisa kita amalkan, bahkan walau tidak bisa kita amalkan secara keseluruhannya, marilah kita amalkan baik satu atau dua di antara faedah-faedah atau amalan-amalan yang dihususkan pada bulan Safar yang telah kami sampaikan barusan. Semoga hal ini bisa bermanfaat kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.